Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Kitab Filipi pasal 2 terus bergema dalam batin saya. Dan ketika saya membacanya kembali, saya mendapati roh yang terkandung di dalamnya sangat bertolak belakang dengan roh dunia ini. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini, di mana orang membutuhkan pengakuan, pujian, dan tentunya panggung untuk menunjukkan eksistensi diri. Contoh saja, spirit di media sosial yang ada, mengkondisikan dan mengakomodir keakuan yang membutuhkan puji-pujian. Tidak peduli dengan kemajuan zaman yang ada dan suara-suara yang berkata, kita mesti mengikuti perkembangan zaman agar dapat tetap eksis dan bertahan hidup. Terserah apa kata dunia ini. Satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak hidup dari apa kata dunia ini, namun dari apa yang Tuhan katakan. Kitab Filipi pasal 2 harus kita jadikan sebagai dasar keyakinan untuk menjalani hidup sehari-hari sebagai umat kepunyaannya. Filipi 2 ayat 1-11 versi terjemahan baru. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Salah satu spirit dunia ini adalah saya yang utama. Itulah yang dunia sedang bentuk dan ajarkan kepada kita dari sejak lahir. Bayangkan, kita dipacu untuk belajar agar beroleh pujian, pengakuan, dan beroleh nama untuk menjadi manusia terpandang. Ya, itulah sejujurnya spirit di balik sistem pendidikan yang ada. Aku, dan aku. Dunia pendidikan yang ada akan mengabaikan suara Tuhan dan konsep pelayanan tubuh Kristus. Padahal itulah kunci untuk kita diangkat naik di antara bangsa-bangsa menurut pola yang Tuhan tetapkan. Ulangan 28 ayat 1 versi terjemahan baru. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan 6 ayat 4-6 versi terjemahan baru. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ada suatu konsep kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang dunia tawarkan, yaitu kehidupan yang mencintai Tuhan dan mendengar suaranya. Saya merasakan Roh Kudus terus mengarahkan untuk berfokus hanya pada hal tersebut, sebab manusia hidup oleh iman dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Percayalah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman dan kita yang berpegang teguh padanya akan hidup kekal selamanya. Lukas 21 ayat 33 versi terjemahan baru. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Selama ini kita selalu merasa kecil dan ketinggalan bila tidak mengikuti permainan sistem dunia ini. Bahkan kita merasa akan binasa dan kehilangan kehidupan terbaik. Jadi mau tidak mau kita bersepakat dengan apa yang dunia ini yakini. Itulah yang menjadi masalah kita. Roh Kudus seperti menegaskan untuk berfokus pada apa yang menjadi suara Tuhan dan terus melangkah dalam kesatuan tubuh Kristus. Pakai kitab Filipi pasal 2 menjadi prinsip kehidupan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia. Jangan mau berkeinginan menjadi serupa dengan dunia. Tidak ada persamaan antara kita dengan dunia yang ada. Amin. Kita berasal dari atas yang melampaui segalanya. Yohanes 3 ayat 31 versi terjemahan baru. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Roma 11 ayat 36 versi terjemahan baru. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1-2 versi terjemahan baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi orang yang kehilangan jati diri di dalam Kristus. Ingat, kita berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Haleluya.